Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ernila dalam Sosiologi kelas 11 KD 32. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Diharapkan tujuan pembelajaran ini dapat peserta didik menyimpulkan pengertian masalah sosial, menganalisis faktor penyebab permasalahan sosial, mengelompokkan berbagai masalah sosial di ranah publik, dan mendeskripsikan prosedur pemecahan masalah sosial terhadap kehidupan publik. Serta terakhir mengidentifikasi dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik itu sendiri. Indikator pencapaian kompetensi kali ini yang pertama, mengidentifikasi permasalahan sosial, menjelaskan jenis permasalahan sosial, menjelaskan penyebab permasalahan sosial di ranah publik. Indikator pertama yang kita diskusikan adalah mendefinisikan masalah sosial di masyarakat. Ada beberapa atau banyak sekali pengertian permasalahan sosial dari berbagai ahli sosiologi. Salah satunya yang kita ambil adalah Rapp and Zelnick. Menurut Rapp, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Kalau menurut Sujono Sukamto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat dan membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jadi, pada masing-masing ahli mendefinisikan berbeda-beda pemahamannya tergantung dari sudut pandang mana mereka memahaminya. Begitu juga dengan Ananda semuanya. Untuk kali ini, Ibu mengharapkan kalian mencari referensi lain untuk mencari definisi permasalahan sosial ini dari sudut pandang beberapa ahli yang lain dan simpulkan dengan kalimatmu sendiri. Selanjutnya, Sujono Sukamto juga memiliki ada 5 kriteria dasar ukuran sebuah masalah sosial. Yang pertama itu adalah kriteria umum. Masalah sosial terjadi karena adanya perbedaan antara nilai-nilai dalam suatu masyarakat dengan kondisi nyata kehidupan. Artinya ada ketidakcocokan antara anggapan masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dan kenyataan sebenarnya. Dalam istilah sosiologi kita kenal itu perbedaan antara Dasein dan Dasolen. Kemudian yang kedua, sumber masalah sosial. Sumber masalah sosial berawal dari interaksi sosial yang efektif. Masalah sosial juga dapat bersumber dari gejala-gejala alam. Misalnya gempa bumi dan banjir. Ketika gempa bumi dan banjir itu menjadi sebuah permasalahan disebabkan karena akibat dari gempa bumi dan banjir tersebut. Misalnya banjir atau gempa bumi akan menimbulkan sebuah permasalahan seperti kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian. Nah, itu juga akan menimbulkan sebuah permasalahan sosial yang baru. Selanjutnya, pihak yang menetapkan masalah sosial. Pihak yang berwenang seperti pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dewan, dan musyawarah masyarakat lainnya merupakan pihak-pihak yang menetapkan sebuah fenomena itu menjadi sebuah masalah sosial atau tidak. Kemudian masalah nyata dan masalah laten. Definisi dari masalah sosial nyata adalah masalah sosial yang timbul akibat terjadinya kepincangan yang disebabkan ketidaksesuaian tindakan dengan norma dan nilai masyarakat.
Sedangkan masalah sosial laten adalah masalah sosial yang ada dalam masyarakat tapi tidak diakui sebagai masalah. Hal ini umumnya disebabkan ketidakberdayaan masyarakat untuk mengatasinya. Lalu yang kelima adalah perhatian masyarakat dan masalah sosial. Suatu kejadian atau peristiwa berubah menjadi masalah sosial ketika hal tersebut menarik perhatian masyarakat. Contohnya merebaknya pelanggaran lalu lintas adalah masalah, namun tidak menarik perhatian masyarakat. Sebaliknya, sebuah bus yang terbalik di jalan raya bukanlah masalah sosial, walaupun menarik perhatian masyarakat. Sedangkan menurut Robert Camerton, dasar ukuran masalah sosial yang pertama adalah adanya perbedaan nilai dengan kondisi nyata. Yang kedua, masalah sosial timbul secara langsung pada proses sosial. Ketiga, nilai sosial yang sulit dilebur menjadi satu. Lalu, adanya nilai yang tidak disukai oleh masyarakat. Yang kelima, adanya jarak antara orang yang mengalami masalah sosial dengan orang lain. Kita lanjut pada faktor masalah sosial. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan masalah sosial tersebut terjadi di dalam masyarakat? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor budaya. Yang ketiga adalah faktor biologis. Yang keempat adalah faktor psikologis. Faktor ekonomi merupakan masalah yang biasanya sangat sering terjadi di berbagai negara manapun. Faktor ekonomi juga dapat dijadikan sebagai acuan maju atau tidaknya suatu negara, serta faktor ekonomi dapat mempengaruhi masalah sosial pada aspek psikologis dan biologis masyarakat. Jadi faktor ekonomi ini memiliki peranan yang sangat besar terhadap permasalahan yang timbul. Kemudian ada faktor budaya. Semakin berkembangnya sebuah kebudayaan, maka makin berkembangnya pula masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Faktor budaya ini harus mendapatkan perhatian secara serius. Karena dengan mempelajari atau mendalami pendidikan berkebudayaan, mungkin akan dapat mencegah atau menyadarkan atau menyaring budaya asing yang masuk. Sedangkan faktor biologis, faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lainnya. Kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi bisa mempengaruhi faktor biologis dari sebuah keluarga dalam sebuah masyarakat. Faktor psikologis juga merupakan masalah. Ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Misalnya beban hidup yang berat yang dirasakan oleh masyarakat yang terjadi pada saat ini, misalnya pada saat kita mengalami pandemi virus COVID-19. Ini sangat berdampak pada secara psikologis maupun ekonomi, segala aspek mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Apabila kita tidak bisa menghadapinya dengan psikologis yang baik, maka ini juga akan menimbulkan masalah baru, masalah sosial. Bagaimana teori-teori tentang masalah sosial melihat permasalahan sosial? Salah satunya adalah yang pertama, teori fungsional. Semua bagian masyarakat memiliki fungsinya masing-masing, dan jika salah satu fungsi terganggu akan ketidakteraturan sosial, maka akan menimbulkan masalah. Ada patologi dan disorganisasi sosial di dalamnya.
Pada akhirnya, ketidakteraturan itu menimbulkan suatu masalah sosial. Berdasarkan teori ini, ada dua pandangan tentang masalah sosial. Kedua pandangan tersebut patologi sosial dan disorganisasi sosial. Menurut patologi sosial, permasalahan sosial diibaratkan sebagai penyakit dalam diri manusia. Penyakit yang timbul tersebut penyebabnya adalah satu bagian tubuh tidak mampu bekerja dengan baik. Penyakit sosial seperti kriminalitas, kekerasan, kenakalan remaja, dan masyarakat karena peran-peran sosial seperti institusi keluarga, agama, ekonomi, politik sudah tidak berfungsi maksimal dalam mensosialisasikan nilai dan norma dengan baik. Sedangkan menurut disorganisasi sosial, masalah sosial bersumber dari perubahan sosial yang cepat dan kemudian mempengaruhi norma-norma dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Teori konflik memandang masalah sosial muncul dari berbagai konflik, yaitu konflik kelas, etnis, dan gender. Teori konflik berasal dari perspektif Marxis, ketidaksetaraan dalam kelas sosial, dan non-Marxis, kepentingan berbeda. Oleh karena itu, teori Marxis muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat ketidaksetaraan tersebut. Sedangkan menurut teori non-Marxis, masalah sosial disebabkan karena konflik yang disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Teori interaksionis simbolik. Setiap orang bertindak berdasarkan simbolik yang muncul dalam situasi tertentu. Ada dua pandangan, yaitu labeling teori dan konstruksionisme sosial. Masalah sosial terdiri dari ekonomi, biologi, psikologi, dan kebudayaan. Menurut teori ini, setiap orang yang bertindak berdasarkan makna yang simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu, maka itu disebut sebagai interaksionis simbolik. Teori pertama adalah teori labeling yang menyatakan bahwa sebuah kondisi sosial di dalam masyarakat dikatakan bermasalah karena kondisi tersebut sudah dianggap sebagai suatu masalah. Teori kedua adalah teori konstruksionisme sosial, yaitu hasil konstruksi manusia yang disebabkan oleh interaksi intens individu dengan orang-orang yang mendefinisikan hal menyimpang sebagai suatu hal yang biasa atau bahkan positif. Sujono Sukamto dalam interaksionis simbolis ini membagi masalah menjadi 4. Yang pertama, masalah faktor ekonomis, masalah faktor biologis, dan masalah faktor psikologis serta kebudayaan. Baik, kita lanjut pada indikator pencapaian 322, yaitu menjelaskan berbagai jenis contoh permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Contoh masalah sosial pertama adalah kejahatan. Kondisi-kondisi dan proses sosial menghasilkan berbagai perilaku sosial di masyarakat, termasuk tindakan kriminal atau kejahatan. Perilaku jahat dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan sebelumnya, maka akan dipengaruhi oleh media massa, baik media cetak maupun elektronik, buku, koran, film, internet, dan lain sebagainya. Kejahatan dapat juga disebabkan oleh kekecewaan agresif dan pola hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan produktivitas. Kejahatan ini ada kita bagi menjadi 4. Kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi, kejahatan kerah putih, dan kejahatan korporat. Faktor penyebab kejahatan ini kalau secara umum disebabkan oleh 2. Yang pertama faktor intern, yang kedua faktor ekstern. Faktor intern bersumber dari dalam diri manusia, ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum dari individu tersebut. Serta faktor ekstern seperti faktor ekonomi, media massa, lingkungan pergaulan, organisasi sosial, dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi terjadinya kejahatan. Contoh masalah sosial lainnya adalah disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial ini
identik dengan organisasi keluarga, di mana keluarga merupakan satuan kelompok yang terkecil dari masyarakat. Ketika anggota masyarakat atau anggota dari keluarga tersebut tidak lagi memerankan peranannya sebagai anggota masyarakat, maka akan terjadi ketimpangan. Ketimpangan ini juga akan menimbulkan masalah. Adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Misalnya sekarang, kalau dahulu yang memberikan nafkah terhadap keluarga adalah ayah atau suami, maka kebanyakan sekarang yang terjadi adalah yang menjadikan permasalahan dalam keluarga, ibu merangkap sebagai ayah. Nah, itu juga disebut sebagai disorganisasi sosial. Selanjutnya adalah kenakalan remaja. Remaja dikenal sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat berkontribusi secara positif dalam memajukan negara. Kenakalan remaja dapat disebabkan karena faktor yang berasal dari internal berhubungan dengan gangguan kejiwaan sejak seseorang lahir, dan faktor luar eksternal, misalnya proses sosialisasi yang tidak sempurna yang dilakukan oleh keluarga, misalnya kelompok bermain, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Kenakalan yang dilakukan oleh remaja dapat berupa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas yang bertentangan dengan nilai dan norma. Contoh, tawuran, geng motor, merokok, minum-minuman keras, penggunaan obat terlarang, seks bebas, kelakuan lainnya yang sangat meresahkan masyarakat. Selanjutnya, contoh masalah sosial lain seperti masalah lingkungan, kesenjangan sosial, dan kemiskinan. Masalah lingkungan adalah masalah yang sangat urgent sekali, yang sampai saat sekarang belum bisa ditanggulangi, khususnya di Indonesia. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik sebagai individu maupun dalam pergaulan hidup. Lingkungan hidup dibedakan berdasarkan atas lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Masalah lingkungan hidup ini ada dua. Masalah lingkungan hidup yang terjadi secara alami, ada masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kalau yang secara alami seperti gempa, angin topan, gunung meletus, dan lain-lainnya. Kalau yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti adanya banjir, penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, pencemaran air atau pencemaran udara. Nah, itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Selanjutnya adalah kesenjangan ekonomi atau sosial, di mana kesenjangan merupakan sebuah isu utama dari setiap sistem sosial. Di dalam masyarakat secara alami ada orang yang lebih kuat, belajar lebih cepat, atau memiliki lebih dari apapun yang dianggap penting oleh masyarakat. Kesenjangan lainnya muncul karena ditentukan oleh manusia, misalnya kesenjangan sosial berdasarkan kekayaan, adanya perbedaan karakteristik biologis, keterampilan sosial maupun uang. Nah, ini juga menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat signifikan antara si kaya dan si miskin, antara kota dan desa. Selanjutnya, tugas yang pertama, kerjakan LKPD yang sudah ada pada Ananda semua. Kerjakan pada halaman 34-35 dan dikirim di Google Classroom. Ibu tunggu ya, selamat mengerjakan. Tugas kedua, mengenai COVID-19. Apakah termasuk masalah sosial? Apakah faktor penyebab masalah tersebut? Apakah dampak dari permasalahan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya, dan siapa saja pihak yang berperan dalam proses penyelesaiannya? Ibu harap ini kalian analisis dengan baik dan memakai bahasa yang benar dalam menguraikan kalimat-kalimat penjelasannya. Pakailah konsep-konsep sosiologi dalam pembahasan soal ini. Terima kasih.